Hello guys, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita ada satu Toyota SR engine 2KD. Oke, owner datangi sini untuk minta cek bahwa dia punya engine ni ada bunyi knocking. Oke, first adalah bunyi knocking, dan yang kedua adalah susah hidup, dan yang ketiga tiada pickup, power tiada. Engine susah nak hidup. Oke, susah nak hidup, bunyi knocking. Oke, pickup tiada. Ini dia punya masalah lah. Jadi apa yang perlu kita cek macam ni, kalau ada bunyi knocking tu di bagian engine, kita kena cek dia punya bahagian. Ini guys, injector. Kalau ada bunyi knocking di bagian engine, ada bunyi tak 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 macam tu, secara tiba-tiba, secara tiba-tiba ada bunyi knocking macam tu, dan pickup pada masa yang sama pickup tiada, susah nak hidup, kita kena cek dia punya injector. Dan macam mana kita nak tahu juga dia punya injector ni ada masalah? Dia akan keluar lambang engine dekat meter sana. Dia akan keluar lambang engine dekat meter, dan pada masa yang sama engine ini ada bunyi knocking dan juga pickup tiada. Bukan masalah daripada turbo, bukan masalah daripada turbo, bukan masalah daripada heater. Heater, glow plug, heater dia. So saya ada test dia punya glow plug, berfungsi dengan baik lah. Berfungsi dengan baik. Bila kita on kunci, dia akan keluar dia punya lambang heater. Artinya dia punya heater tu berfungsi dengan baik. Di sini dia punya heater guys, glow plug. Glow plug dia untuk memanas bagian dalam engine. Itu dia punya fungsi lah. Punca utama, punca utama kenapa engine ini knocking, khususnya pada engine 2KD ni. Ini adalah engine 2KD ya, seperti Wigo, hampir-hampir sama lah. Dia menggunakan injektor elektronik. Bila dia ada bunyi knocking di bagian engine, kita boleh cek bagian ni. Ni. Ini adalah injektor dia. Injektor ada 4 guys. Ada 4, kita kena servis dia. Servis ataupun tukar baru. Untuk anggaran, anggaran untuk servis injektor ni dalam 1000 lebih. Tengok pada keadaan kerosakan di bagian nozzle, dia punya jarum bagian dalam, seal semua tu. Tengok pada keadaan lah. Dia memakan kos dalam 1000 lebih. Sekiranya ada bunyi knocking di bagian sini, kita kena cek ni. Untuk case helak yang datang sini ni, dia ada bunyi knocking lah. Saya sudah servis. Ini saya sudah servis 44 dalam 1600. Untuk servis dan tukar di bagian dalam lah, nozzle semua tukar. Itu satu knocking dah selesai. Untuk masalah knocking lah, kita tukar ni. Sebelum kita tukar ni, sebelum kita buka ni, kita kena test dia guys. Kita hantar pergi servis injektor, dia akan tahu adakah sumbat ataupun tidak. Baru kita buat. Selepas tu, sekiranya ada masalah susah nak hidup, kita kena cek dia punya bahagian heater ni. Adakah heater ni berfungsi dengan baik ataupun tidak. Yang dua, ketiga, kita kena cek dia punya filter diesel. Filter diesel ada di sinilah. Untuk kereta model 2KD ini, dia diesel, filter diesel dia ada sini. Dia pakai manual lagi guys. Pakai manual. Untuk pump dia kena tekan bagian atas ni, baru dia minyak masuk di sini dan disedot oleh si pump lah. Dia punya pump bagian bawah sana. Dia punya pump sini. Ini dia gonis. Jadi ada berapa yang perlu kita cek lah. Sekiranya ada masalah knocking, semput, susah nak hidup, dan pickup tiada. Ada 4 lah. Pertama, kita cek dia punya filter, dia punya diesel filter. Sekiranya kotor, artinya kita kena servis dia punya tangki guys. Sekiranya filter ni kotor, kita kena servis tangki dia. Mungkin tangki itu terlalu kotor dan dia akan disedut di sini dan ditap di sini. Kita akan tahu tangki itu macam mana, kotor ataupun tidak. Dia punya result di sini. Kalau tangki itu kotor, artinya di bagian sini pun kotor. Sekiranya kotor, kita kena servis tangki sekali, turun tangki.
Oke, yang kedua susana hidup dia punya bagian nih, heater glow plug. Kita kena cek. Oke, heater kalau berfungsi dengan baik, oke lah, kita kena cari yang lain. Oke, yang seterusnya ini injektor. Kalau ada bunyi knocking, sinilah masalah dia guys. Ataupun keluar lambang engine, dia akan keluar sini. Kalau kita cek komputer, memang dia akan keluar sini guys, sekiranya ada masalah. Oke, yang seterusnya turbo lah. Turbo ni kita akan tahu dia bunyi, dia punya turbin bagian dalam ni. Kalau dia punya vacuum ni tidak jalan pun, ini dia punya vacuum. Kalau kita start dia tidak jalan, dia tarik keluar masuk nih, dia ada satu sub. Sekiranya RPM tinggi dia akan buka lah. Kalau turbo nih, kalau rosak dia akan mengeluarkan asap putih. Kebiasaan dia lah, dia akan mengeluarkan asap putih sekiranya turbo ini rusak, ataupun dia mengeluarkan bunyi kasar di bagian turbin sini. Kita boleh nampak lah. Oke, kita boleh nampak turbo tu sekiranya rusak akan menyebabkan engine kita tidak power juga. Oke, adalah beberapa perkongsian saya pada hari ini lah mengenai masalah knocking, susana hidup, dan pickup tiada. Oke, pickup tiada, kita kena servis dia punya injektor ke tempat. Oke, dia punya heater kena cek, dia punya filter diesel kita kena cek. Oke, ada yang tanya mengenai turbo lah. Mengenai turbo ni apa juga kereta yang anda pakai. So saya pun kalau mengenai turbo ni saya bukan terlalu pakar lah, bukan pakar lah. Oke, kenapa turbo tu ada minyak di bagian sini? Kenapa ada minyak di bagian sini? Minyak engine. Satu dia, kalau anda perasan, kalau anda perasan, ini hose pergi dekat rokok kabel. Bila rokok kabel tu ada semburan minyak terlalu kuat di bagian sini, dia akan disedut. Akan keluar di sini dan pergi sini. So macam mana kita mengatasi ni? Ada yang buka benda ni, dia akan keluarkan pergi bawah sana. Ni hose ni dia akan modified pergi bawah sana, dia akan keluar asap tu supaya minyak ini tidak hitam, tidak keluar di sinilah. Itu sebab kenapa. Sebab kenapa itu serba sedikit lah. Serba sedikit kenapa minyak ada di bagian hose airflow ni. Hose pergi turbo ni, yang pergi rokok kabel punya, yang dekat atas ni. Jadi itulah serba sedikit pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda yang ada di luar sana. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan itu subscribe dan like, bantu share guys. Terima kasih sekali lagi.